Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang, dan kembali kita hadir dalam majelis yang mulia ini untuk membahas bahasan penting dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita telah sampai pada bab yakin dan tawakal. Kita telah sampai pada bab yakin dan tawakal, di mana pada pertemuan sebelumnya kita bahas hadis nomor 2 dari Ibnu Abbas. Sekarang kita lihat lagi hadis dari Ibnu Abbas yang membicarakan tentang perkataan Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, hadisnya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma aidan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menyatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang memberikan kecukupan kepada kita, dan Allah lah tempat kita itu bergantung. Qala Ibrahimu alaihi wassalam hina ulqiya finnar. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengatakan bacaan tadi ketika beliau itu dilemparkan dalam api. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan Nabi kita Muhammad SAW itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika beliau hina qalu, ketika mereka itu mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian pada mereka, fazadahum imana, maka bertambah bagi mereka keimanan, dan mereka itu mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah yang berikan kecukupan, dan Allah lah tempat kita itu bergantung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga dalam riwayat yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan kana akhira qauli Ibrahim alaihi salam, sesungguhnya perkataan yang terakhir dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupiku, dan Allah satu-satunya tempatku itu bergantung. Maka para jamaah sekalian, hadis ini menerangkan tentang perkataan Nabi Ibrahim yang benar-benar beliau itu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin akan pertolongan Allah dan benar-benar tawakal pada Allah. Artinya benar-benar bergantung pada Allah Subhanahu wa taala untuk kesusahan yang ketika itu beliau hadapi.
Faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan tawakal, yaitu keutamaan tawakal pada Allah. Terutama ketika kita ingin selamat dari kesulitan. Terutama ketika kita ingin selamat dari kesulitan. Hal ini dibuktikan di sini dengan Nabi SAW, dengan Nabi Ibrahim, juga Nabi kita Muhammad SAW itu membaca bacaan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca ketika kita mendapatkan kesulitan di hadapan kita. Kita mendapatkan kesulitan di hadapan kita. Kemudian faedah yang ketiga, kita diperintahkan untuk mengikuti para nabi dalam doa maupun tawakal. Kita diperintahkan untuk mengikuti para nabi dalam doa maupun tawakal. Kalau dalam doa ini seperti di sini, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Berarti kita telah mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Juga dalam tawakal, karena di sini aktivitasnya atau amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah rasa pasrahnya beliau yang penuh pada Allah ketika beliau itu menghadapi musibah. Maka kita lihat nanti contoh-contoh yang lainnya lagi, seperti misalnya dari para nabi yang lainnya, yang semuanya itu berada dalam keadaan sulit, mereka pasrah dan bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan misalnya oleh Nabi Ayyub alaihissalam, anni masaniyad dur, ya, dia katakan pada Allah, ya Allah, aku benar-benar dalam keadaan menghadapi musibah yang berat, wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah, engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya Nabi Ayyub alaihissalam minta pada Allah supaya diangkat dari kesulitan yang beliau itu hadapi, yang diceritakan dalam beberapa riwayat. Nabi Ayyub alaihissalam itu menghadapi musibah itu selama 18 tahun. Ada dalam riwayat yang lain yang sebutkan 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan 7 bulan ditambah dengan 7 tahun ditambah dengan beberapa bulan. 7 tahun ditambah dengan beberapa bulan. Nah, ketika beliau dalam keadaan genting sekali, beliau memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah diangkat dari kesulitan. Sama juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus cobaannya apa? Dibuang ke laut. Ya, ketika itu dimakan oleh ikan besar. Ya, dimakan oleh ikan besar. Enggak diberitahu jenis ikannya ini apa. Yang jelas dimakan oleh ikan yang besar. Ketika itu sebenarnya Nabi Yunus alaihissalam itu tidak kuat atau tidak mampu atau tidak sabar menghadapi kaumnya. Kaumnya ketika itu diajak untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata, kaumnya itu membangkang.
ngeyel-ngeyelan dengan Nabi Yunus alaihissalam. Makanya ketika itu Nabi Yunus janjikan pada mereka, tunggu 3 hari. Kalau kalian tidak mau mengikuti peringatanku, maka Allah itu akan menurunkan kepada kalian itu azab. Ternyata mereka nggak mau taat kepada Nabi Yunus alaihissalam. Habis itu Nabi Yunus tinggalkan mereka, dan mereka sudah khawatir sekali nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan musibah. Dan pokoknya Nabi Yunus pergi dari situ. Namun setelah itu kaumnya itu beriman, dan tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah pada kaumnya. Akhirnya dia ikut kapal yang penuh dengan muatan penumpang. Namun karena overload, terlalu banyak muatan, ketika itu diminta supaya ada yang harus turun dari kapal itu di tengah lautan. Maka yang ada ketika itu, fasahama, mereka tadi itu melakukan undian, wa kana minal mudhadin, dan Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang-orang yang kena undian ketika itu. Jadi Nabi Yunus alaihissalam yang dilempar ke laut, dan ikan besar sudah siap menanti beliau saat itu. Nah, ketika dalam perut ikan ditelan, Allah itu katakan kepada ikan tersebut, pokoknya Nabi Yunus tidak boleh tulang-tulangnya itu retak, tidak boleh kulit-kulitnya itu lecet. Kemudian ditelan oleh ikan besar tadi. Nabi Yunus bin Matta tadi ditelan oleh ikan yang besar, sampai ketika itu dia banyak-banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tentang Nabi Yunus dalam perut ikan itu berapa lama, berbeda riwayat juga dalam hal ini. Ada yang katakan sorenya langsung keluar, ya, pagi itu ditelan, sorenya itu langsung keluar. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal ini. Intinya ketika di perut ikan dalam keadaan gelap, Nabi Yunus itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, engkaulah, tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku dahulu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jadi Nabi Yunus itu menyesali kesalahan yang dulu dia lakukan terhadap kaumnya. Maka karena keadaannya genting seperti itu dalam perut ikan, dalam keadaan yang gelap, ditambah lagi Nabi Yunus alaihissalam itu mengakui kezaliman yang telah dia lakukan. Maka kalau berdoa itu baiknya diawali dengan doa ini. Sebagaimana juga Nabi SAW sebutkan, siapa membaca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, doanya itu akan mustajab. Karena dalamnya itu ada pengakuan bahwasanya kita telah berbuat zalim. Ada pengakuan bahwasanya kita telah berbuat zalim. Maka ketika itu akhirnya Nabi Yunus itu dikeluarkan dari perut ikan, setelah dia memohon pada Allah seperti itu. Pelajaran yang sama kita ambil di sini. Orang itu kalau pasrah pada Allah dengan doa dan dia tawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan jalan keluar dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Itulah keutamaan dari orang yang tawakal. Itulah keutamaan dari orang yang tawakal. Sama juga dengan Nabi Ayub alaihissalam tadi. Nabi Ayub juga punya kesulitan. Ada lagi kesulitannya, waktu itu dia sudah berjanji, yaitu bernazar bahwasanya kalau dia sembuh, dia akan memukul istrinya 100 kali. Bapak-bapak tega nggak mukul istri 100 kali? Kalau sembuh saya akan pukul istri saya itu 100 kali. Maka ketika itu nazar ini, ya Allah perintahkan untuk ditunaikan. Namun karena waktu itu tidak ada kafaroh untuk batalkan sumpah, yang ada cuma diperingan. Allah perintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam, ambil batang rumput, ya ada yang ceritakan itu lidi, yang jelas dalam riwayat cuma disebutkan rumput, diambil 100 batang. Ya, kalau lidi itu berarti 100 batang. Ya, dikumpulkan jadi 100. Kemudian engkau pukuli istrimu itu dengan 100 lidi tadi, atau 100 batang rumput tadi.
maka itu sudah sama dengan 100 kali pukulan. Ya, itu sama dengan 100 kali pukulan. Kenapa ini diberikan seperti itu cara untuk membayar nazar? Karena dulu untuk bayar nazar tidak pakai kafarah kalau tidak bisa ditunaikan. Kalau di zaman kita saat ini, kalau nazar tidak bisa ditunaikan, wajib membayar kafarah. Kafaratnya apa saja? Lakukan 3 hal, dipilih. Membebaskan 1 orang budak, atau memberi makan pada 10 orang miskin, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. 3 ini dipilih. Apa tadi? Membebaskan 1 orang budak, atau memberi makan pada 10 orang miskin. Buat 10 bungkus makanan, cari 10 orang miskin. Yang ketiga, memberi pakaian pada 10 orang miskin. Nah, 3 ini dipilih. Kalau 3 ini tidak mampu, baru beralih ke yang kedua, yaitu berpuasa 3 hari, tidak dipersyaratkan berturut-turut. Berpuasa selama 3 hari, tidak dipersyaratkan berturut-turut. Nah, ini kalau di masa Islam ada nazar tadi tidak mampu ditunaikan. Saya bernazar kalau anak saya itu lulus masuk UGM, saya bernazar 1 bulan penuh saya akan sholat malam berturut-turut. Ternyata sholat malamnya cuma 3 malam. Malam keempat, 5 gak bisa bangun lagi. Mau dipaksa juga tidak bisa dia lakukan. Maka kalau tidak bisa dilakukan, beralih pada kafarah. Tadi lakukan 2 secara berurutan, pilih di antara yang 3 tadi. Membebaskan 1 orang budak, memberi makan pada 10 orang miskin, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, baru puasa 3 hari, tidak dipersyaratkan berturut-turut. Namun di masa Nabi Ayub alaihissalam kafarah belum ada. Kalau nazar tidak mampu ditunaikan, tidak ada kafarah. Cuma ada ketika itu Allah memberikan keringanan. Dan sekaligus ini sebagai tanda bentuk kasih sayangnya Nabi Ayub pada istrinya. Nabi Ayub tidak tega memukul istrinya itu sebanyak 100 kali. Kenapa Nabi Ayub tidak tega? Karena ketika Nabi Ayub itu sakit, tadi ya, selama ada yang katakan 7 tahun, ada yang katakan 18 tahun, ya. Selama beliau itu sakit, yang mengurusnya itu adalah istrinya sendiri. Semua orang ketika itu menjauh dari Nabi Ayub alaihissalam karena penyakitnya yang ketika itu beliau derita. Ada yang katakan penyakit juzam. Juzam itu penyakit kulit. Namun pendapat yang paling tepat kata Syekh Al-Amin Muhtar Asy-Syinkiti, beliau katakan penyakitnya tidak bisa ditentukan penyakit apa, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan hal ini. Intinya penyakit yang berat. Sampai-sampai para ulama gambarkan penyakitnya itu berat, seluruh anggota tubuhnya bagian luar itu semuanya sakit. Yang selamat itu cuma organ dalam dan juga lisannya untuk zikir. Ya, lisannya untuk zikir. Seluruh bagian tubuh anggota luar itu semuanya itu dalam keadaan kena penyakit. Yang selamat cuma mulutnya untuk zikir, kemudian organ tubuh bagian dalam. Saking parahnya seperti itu. Yang berani ngurus cuma istrinya saja. Tanda bahwasanya seorang istri di masa para nabi dahulu sampai di masa Nabi SAW diperintahkan untuk taat pada suaminya, mengabdi pada suami. Bahkan Nabi SAW menjadikan ketaatan seorang istri pada suaminya itu sebagai jalan menuju surga. Bahkan ketika seorang wanita itu ditanya, suaminya masih hidup atau enggak? Ya, dia jawab masih hidup. Maka Rasulullah SAW katakan pada beliau, wanita ini, engkau mau tahu engkau itu mudah untuk masuk surga ataukah tidak? Itu dilihat dari baktimu kepada suamimu. Itu dilihat dari baktimu pada
suamimu. Namun ketika itu berat bagi istri Nabi Ayub alaihissalam untuk merawat Nabi Ayub, karena Nabi Ayub itu orangnya semuanya ingin pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, musibah yang ketika itu beliau alami. Ketika itu Nabi Ayub didatangi oleh istrinya. Istrinya itu pernah tanya kepada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Ayub, kenapa kamu tidak berdoa pada Allah saja?" Ya, karena kalau kamu berdoa pada Allah, penyakitmu itu langsung bisa diangkat. Ya, penyakitmu itu langsung bisa diangkat. Nabi Ayub cuma menjawab, "Saya sekarang sudah umur 70 tahun. Allah telah memberikan saya kesehatan itu selama 70 tahun. Sedangkan penyakitku ini saya baru alami baru berapa waktu, belum sama dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Maka saya tetap mau sabar, karena sakitku ini tidak seberapa dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadaku." Habis itu istrinya itu sudah merasa, aduh berat sekali, saya menyerah. Ya, saya menyerah. Akhirnya ketika itu dia pekerjakan orang lain untuk bantu merawat Nabi Ayub alaihissalam sampai Nabi Ayub itu sembuh. Ini menunjukkan juga bahwasanya kata Ibnu Katsir, Allah memberikan jalan keluar bagi Nabi Ayub. Di peringan tadi, hukuman untuk istrinya yang aslinya itu harus memberikan 100 kali pukulan, namun turun ketika itu cuma 100, dijadikan 100 batang rumput, dipukul 1 kali. Di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir, inilah keutamaan dari orang yang bertawakal. Kalau orang itu bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa dengan sebenarnya pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasannya tawakal itulah jalan hidup para nabi. Jadi sejak dari dulu sampai Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita untuk tawakal. Jadi contoh dari Nabi Ayub saya sudah ajarkan seperti itu. Kesabaran beliau tunjukkan, tawakalnya juga sangat tinggi pada Allah. Nabi Yunus alaihissalam juga yang tadi kisahnya saya sebutkan, juga tawakalnya penuh pada Allah. Nabi Ibrahim juga di sini tawakalnya juga penuh pada Allah. Nabi kita Muhammad SAW juga tawakalnya penuh pada Allah. Makanya mereka ketika mendapatkan ujian itu Allah memberikan jalan keluar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya setiap orang itu akan menghadapi cobaan sesuai dengan tingkatan iman. Nabi SAW itu pernah ditanya, ayun nasi asyaddu bala, manusia manakah yang cobaannya itu paling berat? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, al-anbiya summa solihun summal amsal fal amsal. Kata Nabi SAW, cobaan yang paling berat yaitu dari para nabi. Lalu kemudian orang yang sesudahnya dan orang sesudahnya lagi. Orang soleh, kemudian orang sesudahnya, dan orang sesudahnya lagi. Dan Nabi SAW itu juga menghibur kita kalau kita itu sedang menghadapi musibah yang berat. Nabi SAW itu katakan bahwasanya kalau kalian itu menghadapi musibah, mendapatkan penyakit atau cobaan-cobaan yang lainnya, kata Nabi SAW, lihatlah pada musibah yang menimpa diriku. Karena musibah kalian belum berarti apa-apa. Ya, jika kalian telah mendapatkan musibah, lihatlah musibah yang menimpa diriku. Karena kalau mau dibandingkan musibah kita dengan musibah yang dihadapi oleh Nabi SAW, musibah yang dihadapi oleh Nabi itu sangat-sangatlah berat. Namun beliau hadapi dengan sabar. Dan di sini kuncinya juga pada tawakal yang Nabi SAW itu ajarkan kepada kita. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya di antara cobaan para nabi
ada yang sampai dibakar. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam di sini. Dan ketika itu dengan kehendak Allah, api tadi dibuat dingin sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa selamat. Dan inilah diantara mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dibakar hidup-hidup beliau tidaklah mati, karena Allah perintahkan pada api untuk dingin. Dan hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk memerintah makhluk semacam itu. Kemudian faedah yang terakhir, kandungan dari doa ini menunjukkan kita hanya bergantung pada Allah. Kita meyakini Allah itu Al-Wakil. Segala urusan kita gantungkan pada Allah, kita serahkan pada Allah. Kemudian yang kedua, kandungannya kita yakin bahwasanya Allah yang akan memberikan kecukupan. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan kecukupan. Yaitu pada kalimat hasbunallah. Jadi hasbunallah, kita yakin Allah yang beri kecukupan. Wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baiknya tempat kita itu bergantung. Nah, kemudian hadis yang berikutnya membicarakan tentang mencontoh burung yang punya hati yang lembut dan burung itu benar-benar tawakal. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis nomor 77. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Kata Nabi SAW, akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka itu seperti hatinya burung. Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka itu seperti hatinya burung. Kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Imam Nawawi mengatakan maknanya mereka itu adalah orang yang bertawakal. Kemudian yang kedua, maknanya adalah mereka adalah orang yang hatinya benar-benar lembut. Mereka adalah orang yang hatinya benar-benar lembut. Nah, maka faedah yang bisa kita ambil, kita diperintahkan untuk bertawakal. Sebagaimana burung juga bertawakal. Sebagaimana burung juga bertawakal. Dan ini Bapak Ibu bisa perhatikan dalam hadis yang lainnya, di mana Nabi SAW itu katakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taqudu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, seandainya kalian itu mau bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian itu akan diberikan rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung itu pergi pagi-pagi dalam keadaan khimasa, dalam keadaan perut lapar. Kemudian burung itu taruhu bitana, pulang dalam keadaan perut yang sudah berisi. Di sini tunjukkan di awal, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Andai saja kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka diperintahkan kita bertawakal seperti tawakalnya burung. Yaitu bagaimana burung bertawakal? Dia cari sebab. Kemudian di samping cari sebab, dia pasrahkan urusan-urusannya pada Allah. Perutnya pergi dalam keadaan lapar, perut kosong, ketika pulang dalam keadaan perut kenyang.
dalam keadaan perut yang telah berisi. Maka bentuk tawakalnya burung seperti tadi. Yang pertama, lakukan sebab tawakalnya burung. Kemudian yang kedua, pasrah pada Allah. Tawakalnya burung sekali lagi, cari sebab, ada usaha. Burung tidak disangkarnya saja. Kalau burung disangkarnya saja, dia masih bergantung pada orang lain yang memberi dia makan. Namun burung ini bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua lagi di sini, hadis ini menunjukkan perintah untuk memiliki hati seperti hatinya burung. Yaitu hati yang santun, hati yang lemah lembut. Hati yang santun, hati yang lemah lembut. Walaupun ini Bapak Ibu sekalian, ini perbuatan atau amalan hati yang disebutkan, namun dapat diwujudkan dalam amal perbuatan. Yaitu dalamnya itu, hatinya itu halus, hatinya itu lembut. Ini dapat diwujudkan dengan kita itu tampakkan kelemah lembutan, tampakkan kesantunan. Karena memang asalnya yang namanya sesuatu yang tersembunyi dalam hati ini bisa ditampakkan. Maka orang yang disebut khusyuk, khusyuknya itu dari dalam hati, khusyuknya juga di luar. Maka pernah para ulama nilai orang itu khusyuk walaupun itu amalan hati, para ulama nilai itu dari gerakan luar juga. Ada seorang sahabat itu yang ditanya tentang orang yang main-mainkan jenggot ketika dia itu sholat. Ya, jenggotnya dimain-mainkan. Ya, dipegang sedikit, tarik, tangannya sedekap lagi. Ya, kemudian pegang lagi, tarik lagi. Kemudian ulama ini mengatakan, andai orang itu mau disebut khusyuk, maka tentu lahiriahnya juga nanti akan ikut khusyuk. Maka gerakannya itu akan tenang, tidak main-mainkan jenggot seperti itu. Padahal khusyuk itu adalah amalan hati. Namun nampak juga, bisa nampak dari lahiriahnya juga. Maka tadi hati yang lembut, orang yang punya hati yang lembut seperti burung, hatinya seperti itu, maka asalnya bisa ditampakkan juga di lahiriahnya. Tahu hatinya itu halus, hatinya itu santun, hatinya itu penuh kelemah lembutan, di lahiriahnya juga dia tampakkan seperti itu. Nah, kemudian hadis yang kita bahas terakhir, ini hadisnya agak panjang, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu. Di mana Jabir mengatakan annahu ghaza ma'an Nabi SAW qibala Najd. Bahwasanya Jabir itu pernah pergi berperang bersama Nabi SAW ke arah Najd. Dan Najd di sini, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, beliau katakan itu adalah dataran yang tinggi. Kemudian itu di luar Jazirah Arab. Maaf, di luar Hijaz. Madunal Hijaz, artinya di luar Hijaz. Nah, ketika itu falamma qafala Rasulullah SAW qafala ma'ahum. Ketika Rasulullah SAW itu balik, maka bersama mereka juga ikut balik. Fa adrakathumul qailatu fi wadin kasiril ghidad. Maka mereka itu mendapati di waktu qailulah. Mereka ketika itu berada di wadin, di lembah yang ketika itu punya banyak pohon. Dan di sini disebutkan qailah. Ini maksudnya adalah waktu qailulah. Kalau qailulah itu istilah tidur sebelum zuhur. Dan dalam ayat Al-Quran juga disebutkan tentang hal ini. Qailulah ini ada anjuran untuk tidur sebelum sholat zuhur. Ada anjuran tidur sebelum sholat zuhur.
Di sini dikatakan qailula, tidurnya sebentar saja. Maka kalau ada yang biasakan seperti itu, dia sudah menjalankan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu tidur sesaat sebelum zuhur. Kemudian fanazala Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah SAW itu turun. Wa tafarraqan nasu yastazilunna bisyajar. Dan ketika itu orang-orang itu berpencar dan mereka mencari perlindungan dengan berteduh di bawah pohon. Wa nazala Rasulullah SAW tahta samurah. Dan ketika itu Rasulullah SAW itu turun di bawah samurah. Nah ketika itu fa'allaqa biha syaifahu. Beliau itu menggantungkan pisaunya. Wa nimna naumatan. Dan beliau tidur sesaat. Fa iza Rasulullah SAW yad'una wa iza indahu a'rabiyyun. Dan ketika itu Nabi SAW itu memanggil kami. Dan ketika itu ada di tengah-tengah kami itu ada orang Arab Badui. Kemudian dia mengatakan inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naimun fastaiqastu wa huwa fi yadihi sultan qala may yamna'uka minni qultu Allahu salasan wa lam yu'aqibhu wa jalasa muttafaqun alaih. Ada yang bisa bacakan terjemahannya? Pak Husni. Dari awal, dari Jabir. Dari Jabir berkata bahwa ia berperang bersama Nabi dari daerah dekat Nas. Tatkala Rasulullah kembali, kami pun ikut kembali. Ketika waktu istirahat tiba, di saat beliau berada di suatu lembah yang banyak pohon berduri, Rasulullah pun turun dari untanya. Dan orang-orang pun berpencar untuk berteduh di bawah pohon. Jadi orang-orang berpencar berteduh di bawah pohon. Tadi sudah disebutkan. Ya, terus ketika itu Rasulullah berlindung di bawah sebuah pohon samurah. Lalu beliau menggantungkan pedangnya. Sedangkan kami baru saja tertidur. Tiba-tiba Rasulullah memanggil kami. Sedangkan di sisi beliau ada seorang Arab Badui. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang itu telah membunuh pedangku sewaktu aku tertidur. Setelah aku terbangun, pedang itu sedang terhunus di tangannya. Lalu orang itu berkata, siapakah yang dapat mencegah kamu pedang itu dari seranganku? Aku menjawab, Allah, sampai 3 kali. Setelah itu beliau tidak melakukan apa-apa dan langsung duduk. Muttafaqun alaih. Coba diulang lagi tadi kalimat yang bagian terakhir. Sesungguhnya orang itu telah menghunus pedangku sewaktu aku tertidur. Jadi dia menghunus pedangku seketika aku itu tertidur. Terus setelah aku terbangun, pedang itu sedang terhunus di tangannya. Lalu orang itu berkata, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku? Ketika ingin dibunuh, terus ditanya, siapa gerangan yang akan menyelamatkanmu ketika aku akan membunuhmu seperti ini? Dijawab oleh Rasul, Allah. Diulang lagi sampai 3 kali, jawabannya Allah. Terus aku menjawab Allah sampai 3 kali. Setelah itu beliau tidak melakukan apa-apa dan langsung duduk. Dalam riwayat yang lain di bawahnya, dalam riwayat lain disebutkan Jabir berkata, kami bersama Rasulullah dalam berperang Dzatul Qurra. Maka tatkala kami sampai pada pohon yang rindang, kami meninggalkan Rasulullah. Ya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kaum musyrikin, sedangkan pedang Rasulullah digantungkan pada pohon tersebut. Orang itu menghunus pedangnya seraya berkata, apakah engkau takut kepadaku? Rasulullah menjawab, tidak. Orang itu bertanya, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku? Beliau menjawab, Allah. Di bawahnya lagi. Masih ada lagi di bawahnya lagi. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Bakar Al-Ismaili. Dalam riwayat yang lain dari Abu Bakar Al-Ismaili dalam sahihnya. Terus dikatakan, laki-laki itu bertanya, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku? Beliau menjawab, Allah.
Kemudian jatuhlah pedang itu dari tangannya. Rasulullah lalu mengambil pedang itu dan berkata, "Siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini?" Orang tadi berkata, "Jadilah engkau sebaik-baiknya orang yang dimintai perlindungan." Baik. Jadi ketika Rasulullah SAW itu ditodong pertama, dia ditanya, siapa yang mencegah jika aku membunuhmu seperti ini? Kemudian Rasul jawab, Allah. Kemudian akhirnya senjatanya tadi diambil oleh Rasul SAW, dibalik lagi. Rasul nodong dia. Sekarang siapa yang menyelamatkanmu? Ya kalau ya aku ini ingin membunuhmu dengan ini. Maka dikatakan tadi kunu khaira akhizin. Jadilah yang terbaik bagi orang yang mengambilnya tadi. Terus Rasulullah lalu bersabda, "Maukah engkau bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa saya ini utusan Allah?" Nah, kemudian Rasulullah SAW itu ajak dia untuk masuk Islam dengan menyebutkan kalimat syahadat. Terus ia menjawab, "Tidak." Nah, orang itu nggak mau masuk Islam. Terus "Tetapi saya berjanji bahwa saya tidak akan memerangi kamu dan saya tidak akan bergabung dengan orang-orang yang memerangi kamu." Kemudian Rasulullah melepaskan orang tersebut dan mendatangi para sahabatnya lalu berkata, "Baru saja aku bertemu dengan sebaik-baik manusia." Perkataannya Qofala artinya kembali, dan al-idah pohon yang berduri, dan as-samurah dengan difathahkan huruf sin dan mendhamahkan mim adalah sejenis pohon akasia. Dan iqarah saifa artinya mengacungkan pedang dalam keadaan terhunus di tangannya. Dan wahuwa fi yadihi sultan artinya pedang itu di tangannya sudah terhunus. Lafaz sultan boleh dilafazkan sanadnya dan boleh pula didomahkan. bisa sultan, bisa sultan. Maka kita lihat di sini bagaimana ketika Nabi SAW ketika ditodong dengan pisau, dengan pedang, beliau tetap punya rasa yakin pada Allah, Allah yang akan menolongnya. Jadi tidak langsung takut. Ketika ditanya, ditodong, siapa yang menyelamatkanmu? Nabi SAW jawab, Allah. Diulang sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya Nabi SAW ambil senjatanya lagi, kemudian nodong orang yang menodong tadi. Kalau sekarang siapa yang menyelamatkanmu? Kalau Nabi SAW Allah, kalau dia tidak bisa, maka seolah-olah ketika itu dia tidak memiliki penolong sama sekali. Maka Nabi SAW ajak orang ini untuk bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah ya wa anni Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Maka faedah yang bisa kita ambil yang pertama, Nabi SAW punya rasa yakin dan tawakal yang besar pada Allah. Nabi SAW punya rasa yakin dan tawakal yang besar pada Allah, yaitu Allah yang akan menolongnya, yaitu Allah yang akan menolongnya. Walaupun dalam keadaan mau mati saat itu, Allah yang akan menolong. Nah, karena ini pembicaraannya tentang perang Zatul Riqa, hadis ini juga menunjukkan yaitu tentang masalah perang. Rasulullah SAW itu adalah laki-laki pemberani, tidak takut, tidak gentar walaupun sedang menghadapi musuh dan kena ancaman. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sangat mencintai jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya sangat mencintai jihad di jalan Allah. Kemudian faedah yang ketiga, tawakal itulah kunci kita selamat dari berbagai macam musibah. Karena Nabi tawakalnya pada Allah ketika akan dibunuh,
akhirnya bisa selamat karena tawakal yang penuh pada Allah. Jadi inilah pengaruh tawakal yang paling besar. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan Allah senantiasa melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang lindungi Nabi Muhammad. Kalau memang belum saatnya beliau itu mati, ya memang ketika itu Allah akan terus melindungi dia dan tetap menjaga beliau tetap hidup. Kemudian hadis ini juga menunjukkan, karena tadi ada senjata yang digantung, berarti boleh senjata itu digantung selama tidak ada dampak bahaya. Seperti orang-orang gantung keris di tembok misalnya, asalnya senjata masih boleh digantung seperti itu, selama tidak mencelakai orang. Kemudian di sini juga menunjukkan para sahabat itu sangat cepat merespon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu sangat cepat merespon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika itu ada perintah kepada sahabat, mereka langsung manut dalam hadis ini. Kemudian yang faedah yang terakhir, Nabi SAW itu adalah orang yang pemaaf. Walaupun ada musuh yang ingin menyakiti beliau, beliau tetap tidak ada rasa dendam dan berusaha untuk memaafkan. Beliau tidak ada rasa dendam dan berusaha untuk memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita gaji sampai pembahasan hadis nomor 78 tadi. Moga jika ada yang ingin bertanya. Yang di akhir hadis Rasulullah bersabda, baru saja aku bertemu dengan sebaik-baik manusia. Bukankah dia Islam? Masukkan Islam dan Coba baca kalimat yang sebelumnya coba. Coba baca kalimat sebelumnya. Artinya saja. Jadi orang yang ditodong tadi katakan pada sahabat yang lain, saya baru saja ketemu sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah SAW. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? berkaitan dengan semakin tingginya iman seseorang, itu semakin tinggi cobaan. Nah, terus berkaitan dengan hal itu, saat ini kan mungkin yang paling tinggi imannya adalah kalau ulama kok gitu ya. Nah, untuk zaman sekarang tidak ada perang. Ini cobaan yang dialami Ustaz. Menurut pandangan orang awam kan mungkin di depan Ustaz mungkin sudah lebih baik. Ini lebih ke depan kalau melihat di
kalau kita lebih ini dengan orang yang mungkin awam yang punya susah ada imannya mungkin lebih tinggi Ustaz imannya. Ada yang berilmu atau para ulama terlihat lebih berkecukupan, sedangkan yang di bawah itu terlihat lebih susah. Seperti itu. Maka ujian itu enggak selamanya dengan disempitkan dalam masalah harta. Ada cobaan juga atau ujian itu diberikan harta. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Fajr, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada manusia yang ketika mereka itu diuji, Allah memberikan atau melapangkan rezeki kepada mereka, maka ketika itu mereka mengatakan bahwasanya Allah telah memuliakanku. Namun ada orang yang ketika diberi kesempitan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyatakan bahwasanya Allah telah menghinakanku. Faedah dari ayat ini, kata para ulama, menandakan bahwasanya yang namanya orang yang dilapangkan harta atau disempitkan harta bukan menunjukkan mereka itu adalah orang yang mulia. Intinya dua-duanya sama-sama ujian. Dan lebih berat sebenarnya ujian itu kalau diberikan, ya seorang itu diberikan kelapangan daripada kesempitan. Kalau kesempitan dia bisa banyak berdoa, bisa banyak memohon pada Allah terus. Sedangkan kalau kelapangan, dia merasa sudah sangat-sangat istimewa sehingga mungkin kadang lupa pada Allah, mungkin kadang kurang untuk memohon, ya keadaannya seperti itu. Jadi standarnya perlu diperhatikan dulu bahwa standar orang itu dapat ujian itu enggak selamanya dengan disempitkan harta, bisa juga dengan dilapangkan harta. Ada orang-orang kaya yang diberikan ujian seperti itu, mereka itu diuji bisa sabar enggak, bisa punya sifat yang dermawan atau tidak, atau mereka nanti malah jadi sifat yang sebaliknya, jadi orang yang sombong, jadi orang yang tidak tawadhu, orang yang membanggakan diri, orang yang ingin dikata kaya di hadapan orang lain dan tidak mau memperhatikan masalah untuk membantu yang lainnya. Ya, ada yang tidak berhasil di situ dan akhirnya gagal dan menjadi orang-orang seperti yang disebutkan tadi. Jadi bukan selamanya orang itu diuji dengan susah dalam hal harta. Ada lagi? Saya tanyakan namanya, saya masuk ke masjid. Terus setelah itu mendengar suara azan. Dan saya lakukan itu sholat tahiyatul masjid dulu atau azan dulu. Dengan azan apa lagi azan? Iya. Nah, berarti aku sholat tahiyatul masjid. Ini kok terkira azan ya? Berarti azan ini nopo sholat tahiyatul masjid. Berarti sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu azan apa belum? Bareng. Ya berarti dahulukan azan. Karena azan harus tepat waktu. Baru setelah itu lakukan sholat tahiyatul masjid. Karena ketika azan kan dalam keadaan berdiri, belum duduk, maka masih boleh melakukan sholat tahiyatul masjid setelah azan tadi. On? Baik. Ada lagi? Guru kasih kisi-kisi soal terus sama ya, misalnya guru itu mendapatkan nilai jelek dan terus gurunya ngasih murid mendapatkan apa? Nilai jelek terus gurunya memberikan nilai tambahan. Nah, biasanya itu Secara aturan boleh nggak gitu? Kita nggak bisa hukumi ini guru kasih nilai tambahan itu boleh atau tidak. Secara aturan dari aturan sekolah atau dari pendidikan, dari dinas pendidikan dibolehkan atau tidak? Ya, kalau dibolehkan ya sudah berarti boleh. Ya, untuk perbaikan nilai siswa ada mungkin pelajaran tambahan kemudian dikasih nilai tambahan. Ini tergantung dari aturan.
nggak bisa disalahkan. Jadi dilihat dulu ada aturan atau tidak. Ada lagi? Saya pernah ketika azan pernah mendengar kalimat takbirnya dipanjangkan juga ya. Allahu Akbar. Itu maknanya bagaimana dan bagaimana cara menafsirkan? Kalau baknya nih panjang ini coba saya cek di kamus, namun itu maknanya sudah berubah, nggak boleh. Ya, maknanya sudah berubah, nggak boleh. Harus sesuai dengan lafaz panjang pendeknya, harus sesuai. Kalau enggak maknanya jadi berubah. Ada lagi? Bukan, dilemparkan dalam api. Iya. Dilemparkan di api Raja Namrud. Bukan dilemparkan dalam neraka. Karena ini ketika disiksa di dunia. Oke. Ada lagi? Bagus, berarti. Al ulama'u terus malam yukhalitus sultan wa yudakhilud dunya fa idza khalatus sultan maka khalud dunya faqat khalur rusul faqat khalur rusul khalur rusul terus fahdaruhum fahdaruhum. yang terakhir fahdaruhum Fahdaruhum artinya jauhilah mereka, hati-hatilah pada mereka, waspadalah pada mereka. Artinya di situ peringatan kalau ada ulama yang sudah dekat-dekat dengan penguasa, ya kan, dengan ulama yang cinta pada dunia, maka dia sudah tidak meniti lagi jalan para rasul. Maka jauhilah tipe ulama atau waspadalah tipe ulama semacam ini. Hati-hatilah, artinya tinggalkan. Ya, tinggalkan kalau prioritasnya cuma dunia saja. Dia jadikan dakwahnya untuk cari dunia, ya, atau istilah kasarnya lah kalau mau ngisi yang dipentingkan itu untuk isi perutnya, pakai tarif tinggi. Ya, ada nggak pakai tarif tinggi? Ya, sekali ngisi bisa selama juta kan? Bisa. Itu pun datang cuma setengah jam. Setengah jam juga telat. Ya, telat jamaah tunggu berjam-jam, sekong ngasar tekan maghrib. Maghrib juga belum mulai. Ya, itu pun sudah bayar mahal. Isinya juga orang utuh. Ya, dan setelah itu pergi begitu saja. Begitu terus setiap waktu. Ya. Nah, kalau sudah tipe-tipenya seperti itu, tinggalkan. Ya, tidak ada manfaat sama sekali. Apalagi kalau sudah lihat dari isinya tidak bermutu sama sekali seperti itu. Makanya disarankan kepada para dai, pendakwah, ya, para kiai, para ustadz, para ulama itu punya pegangan hidup sendiri. Ya, sehingga ketika menjalani hidupnya itu tidak bergantung kepada pemberian orang lain. Bahkan gak usah dia terima. Untuk apa seperti itu? Dan ketika menyampaikan sesuatu, kalau dia tidak menerima dari jamaahnya,
lebih enak dia sampaikan. Namun kalau dia sudah menerima tarif seperti itu, coba bayangkan apa yang mau dia sampaikan harus manut pada jamaah. Wah, saya nanti salah ngomong, nanti tarif saya nanti ditarik, nanti nggak sampai selawe yuto kurang nanti besok nggak bisa dipanggil lagi. Untuk apa seperti itu? Kalimatnya yang dia buat nanti sesuai dengan selera jamaah, bukan pakai Al-Quran, bukan pakai hadis yang dia ikuti, namun selera jamaah. Taruhlah pakai Al-Quran, pakai hadis, namun Al-Quran dan hadis dipelintir supaya sesuai juga dengan selera jamaah. Bahaya, itu yang diingatkan dalam kalimat itu. Ya, orang-orang yang lebih mementingkan dunianya, jadi dakwah itu untuk prioritas dunianya, itulah yang bermasalah. Jadi termasuk ulama yang seperti itu juga tidak mewarisi. Enggak jadi pewaris para nabi. Apa yang dia warisi dari ilmu para nabi? Ilmu para nabi itu diwarisi saking Quran, saking hadis. Itu yang dia bisa warisi kepada murid-muridnya. Namun kalau seperti itu untuk apa? Dalam majelis cuma guyon, cuma tertawa terus. Ya kan orang awam kita pinginnya seperti itu kan. Namun tarifnya mahal. Ya. Kalau tarifnya mahal, isinya juga nggak ada. Ada nggak isi-isi kayak begini? Coba kayak Imam Nawawi sampaikan di sini. Al-Quran, terus hadis. Monoton memang kan? Monoton sekali kan? Namun pengaruhnya ada nggak ke hati? Ada nggak pengaruhnya? Seperti ini. Di kitab Riyadhus Shalihin ini ada pengaruhnya nggak? Ada. Keluar dari sini manfaat. Namun kayak gitu coba kalau cuma jadi majelis lawakan saja dalam kajian, nggak akan berubah. Imogiri juga nggak akan berubah di sini. Kalau cuma isi lawakan terus dalam kajian, ya. Maka hati-hati dengan pendakwa-pendakwa semacam itu. Nanti kata kasarannya itu, kata ulama yang lainnya, itu da'i ila abwabi jahannam. Itu dai yang membawa kepada pintu-pintu neraka. Itu parahnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas dan juga belajar dengan ikhlas dan mendakwakan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang disampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin manfaat dan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.